kuliah gitu. Padahal saya bilang umurnya atlet ini kan sampai 35 tahun tuh udah syukur banget ya. Tapi kalau kita lihat di Indonesia umur 32, 33 tuh udah berat. Kalau saya pribadi bangga bisa jadi bagian dari SPL ini. Terima kasih untuk Mas Riza, Coach Rudi, terus Coach Indra juga yang sudah support segala lapisan yang sudah mensupport event ini, karena menurutku di Indonesia ini kita butuh lebih banyak lagi event-event grassroots seperti ini. Tentu kedepannya entah itu nasional tim, keminatan sepak bola yang terus berkembang, anak-anak yang mempunyai hobi dan kegiatan yang positif. Apalagi ini penting banget buat anak-anak muda ini karena bisa membangun mentalitas yang baik, dan mereka bukan hanya belajar soal gimana menjadi juara, tapi bagaimana mereka bisa menjadi pribadi yang lebih kuat, mentalitas yang kuat, menerima saat kalah, terus berusaha saat menang, bisa memimpin teman-temannya, bisa koordinasi, sosialisasi yang harus bagus, komunikasi yang hebat, itu semua ada di lapangan. Jadi sepak bola ini banyak mengajarkan banyak hal. Makanya dari kecil salah satu hal yang sampai sekarang saya nggak pernah berhenti ngelakuinnya itu adalah main bola. Dan saya yakin dengan event ini kedepannya akan banyak melahirkan anak-anak yang berpikir positif, punya pergerakan juga. Kalau ditanya gebrakan apa besar berikutnya, insya Allah ya, Pendekar Gozon akan banyak membuat event-event lagi yang lebih gokil, yang skalanya lebih masif lagi. Kalau sekarang ini anak-anak SD, next kita akan ada Pendekar Gozon School Edition untuk SMP dan SMA juga. Mungkin dalam waktu dekat kita akan ada pengumumannya. Dan selanjutnya kita juga akan ada Pendekar Gozon Liga Komunitas. Jadi Liga Komunitas ini juga akan keren banget karena Liga Komunitas ini akan merangkul semua komunitas yang sekarang banyak main di mini soccer, di bola, untuk bisa ngerasain atmosfernya kayak liga-liga beneran gitu ya. Dan ini akan segera kita launch, mungkin after press con ini mungkin udah akan ada banyak yang daftar juga. Nah selanjutnya kita akan bikin juga liga untuk brand ataupun untuk kantor. Jadi banyak sekarang kantor-kantor itu punya jalur beasiswa untuk karyawan-karyawannya yang jago main futsal, jago main bola. Saya lihat sendiri pernah di PSI kemarin saya sparring, itu mereka punya karyawan-karyawan jago main bola. BRI bahkan punya stadion sendiri, mini soccer sendiri. Terus saya lihat di grup-grup kayak JNE, saya lihat lagi brand-brand kayak Diskuat. Kemarin saya lihat banyak karyawan-karyawannya juga punya pelatihan-pelatihan futsal, mini soccer atau bola sendiri. Nah ini akan kita rangkul di Brands League by Pendekar Gozon juga, yang insya Allah ini akan banyak sekali keseruan-keseruan, karena bukan hanya anak muda yang dirangkul, tapi yang umur di atas 30 juga kita rangkul gitu, dengan komunitas dan liga kantoran. Mungkin teman-teman media yang ada di depan dari mana nih? RCTI, MNCTV, SCTV, semua nanti bisa mewakilkan timnya juga. Kita akan bikin ini untuk istilahnya keminatan kita kepada olahraga sepak bola, dan generasi berikut ini akan terus jalan. Karena kalau ada gerakan-gerakan seperti ini dan apinya nggak dikasih padam, insya Allah di masa depan sepak bola Indonesia akan semakin banyak lagi kayak di Brazil, negara-negara Latin, Eropa dan lain-lain. Terima kasih sekian dari saya Pak Ipan. Di influencer ataupun bergerak di entertainment, saya itu cita-citanya itu kayak jadi main bola, main futsal. Jadi kalau ditanya kenapa ikut di sepak bola, karena ini jiwa raga saya gitu. Jadi kayak saya udah nyoba di 5-6 tahun terakhir ada punya tim bola dengan segala jatuh bangunnya. Saya juga udah punya tim futsal hampir 4 tahun juga, dan ya hampir 10 tahun saya berkecimpung benar-benar di dunia profesional, di mana saya coba mencari pengalaman di punya tim, punya pemain, sampai dealing, negosiasi, terus ngeliat gimana keadaan pemain, terus gimana perkembangan pemain, terus kemarin bikin akademi juga,
futsal juga. Jadi aku lihat segala aspek ini nggak pernah mati gitu. Jadi di dalam hati juga pengen, bukan hanya walaupun memang istilahnya cari rezekinya bukan di bola gitu ya, di tempat lain, tapi hampir semua rezeki yang aku cari di entertainment, di bisnis itu malah dituangkannya ke bola gitu, ke bola futsal. Jadi saya yakin ini selalu ada dalam darah saya gitu ya, sepak bola, mini soccer, futsal ini. Jadi kalau di suatu hari timnas kita bisa masuk Piala Dunia, bahkan bisa berkecimpung lebih jauh, itu suatu kebanggaan buat saya. Entah itu di bola, mini soccer, futsal, kita semua timnas kita punya masa depan yang baik. Dengan kita lihat kemarin di mini soccer, kita baru ikut sebentar aja, kita udah bisa masuk final. Di futsal juga kita udah peringkatnya udah masuk di 50 besar dunia. Di bola juga kita hampir masuk ke Piala Dunia. Sekarang di 14 yang mudanya kita udah masuk Piala Dunia. Ya mungkin dengan event-event kayak gini nanti ada U9 lagi masuk Piala Dunia, terus kita bisa perbukitan sampai timnas-timnas kita berikutnya yang bisa konsisten di Piala Dunia. Jadi menurut saya untuk seorang public figure di mana aja yang suka bola, saya juga mengajak kalau ada teman-teman saya itu di bidang YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, aktor, musik, apapun itu yang suka sepak bola, kalau mau ikut join juga saya sangat terbuka gitu. Apapun yang bisa saling support di sini, ini adalah olahraga yang kita cintai. Di sini kita bisa membangun bakat baru. Di sini semoga para putih bisa terbang tinggi di kemudian hari. Kira-kira seperti itu. Semua event ini yang tadi kita sebutkan. Dari sebelumnya sering bikin event dengan kolaborasi dengan brand, ini pertama kalinya aku kolaborasi dengan salah satu perusahaan olahraga juga dengan Gozon. Jadi saya punya harapan besar ini bisa jadi kolaborasi yang luar biasa. Karena tadi kalau pertanyaannya tadi ini akan di bidang apa aja, tadi kita udah kasih tahu kalau yang brand ini lebih ke kantoran. Kalau komunitas, kalau yang mereka Gozon School Edition ini yang untuk anak SMA dan SMP. Itu nanti ada yang University Edition juga, yang versi universitas. Jadi idea kita kalau di kepala itu banyak. Jadi nanti kita akan eksekusi satu-satu. Ini FBL dulu hari ini. Apa itu kita akan launching lagi untuk event berikutnya, dan kita yakin ini akan sangat menarik. Dan bagi teman-teman persiapkan tim terbaiknya. Insya Allah kita pengen bikin event yang bagus. Mohon support dan doanya. Semoga kolaborasi antara AHA dengan Gozon Pendekar ini bisa jadi sesuatu yang keren untuk sekolah, untuk Indonesia. Nah, ini pertanyaan menarik ya Mas nanya sepak bola wanita. Terus terang karena saya pria, jadi saya dari dulu nontonnya sepak bola pria. Tapi ketika saya punya anak dua-duanya cewek ya, terus anak saya suka main bola juga, saya juga kepikir sepak bola wanita. Jadi kita tunggu nanti ke depannya. Soalnya kan tangan kita cuma 2 ya, jadi gabung nih baru 6. Jadi kalau kita bikin semua eventnya langsung itu butuh proses dulu. Tapi at least satu-satu kita coba jalani. Tapi kalau sepak bola wanita saya yakin ada masa depan juga, karena kita lihat pemain-pemain sepak bola wanita kita juga keren-keren sekarang. Kemarin juga banyak perolehan hasil positif. Di futsal juga begitu, di bola juga begitu. Mungkin nanti kita akan ketemu juga di mini soccer. Saya belum pernah ketemu di sepak bola wanita. Tapi ini menarik dan bisa jadi jalan juga kalau saya nanti anak cewek saya pengen jadi pemain bola juga ya kan. Jadi ini satu hal yang baik. Semoga sepak bola wanita kita juga bisa nanti ada event-event ini. Tapi di sini tadi saya lihat ada wanitanya ikut main. Ada. Jadi dia punya skill yang mumpuni, jadi dia ikut main semua yang pria gitu. Jadi kita coba, saya penasaran, saya makan dari tadi sambil respon sama nonton ini mana yang lebih bagus mainnya. Seru banget, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya, keren Mas. Pertanyaannya di sini nggak ada yang nggak bagus, ya bagus semua. Saya sih senang ya, karena dulu waktu saya di Pendekar aja, kalau saya lihat ada anak muda berbakat, saya tawarkan dia beasiswa sampai kuliah terus gitu. Dan beberapa sampai sekarang masih alhamdulillah masih berjalan beberapa pemain yang muda berbakat. Salah satunya sekarang main di timnas futsal yang kemarin nyetak gol di final, bawa
Indonesia ke juara setelah 13 tahun. Alhamdulillah itu salah satu pemainnya dulu hampir 4 tahun sama saya, dan saya pengen beberapa pemain berbakat ini dia nggak meninggalkan sekolahnya juga. Jadi alhamdulillah pas ikut membeasiswai untuk sampai kuliahnya lulus. Karena beberapa memang saking mainnya jago dia lupa kuliah gitu. Padahal saya bilang umurnya atlet ini kan sampai 35 tahun tuh udah syukur banget ya. Tapi kalau kita lihat di Indonesia umur 32, 33 tuh udah berat. Di dunia juga gitu ya. Kecuali mereka itu Cristiano Ronaldo atau Messi ataupun Ibrahimovic. Kalau kemarin di pusat dari Cardinho sampai umur 39 masih speed itu sampai umur 40. Kalau kita lihat pemain lokal umurnya masih sampai 30-an udah agak berat, untuk saya yakin mereka pendidikannya nggak boleh tinggal. Makanya kemarin beberapa pemain yang berbakat saya menawarkan untuk kuliahnya beasiswa dari A gitu. Jadi mungkin aja di kemudian hari kalau memang turnamen-turnamen pelajar ini berjalan lancar, kita lihat benar-benar ada anak-anak yang luar biasa. Sebetulnya nanti pendidikan Guzon juga bisa membeasiswai anak-anak ini gitu. Kita yang penting sekarang kita mencari dulu bakat-bakat terbaiknya seperti apa, kita lihat juga kemauannya, kerja kerasnya kayak apa, dan kemampuannya dan kemauannya. Jadi insya Allah semua itu terbuka. Intinya anak-anak terbaik semoga bisa kita dapatkan, bisa kita lihat di turnamen-turnamen hari ini dan ke depannya yang kita lakukan. Terima kasih.